Saudara, keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah nilai gaji atau penghasilan syarat pembelian rumah DP 0 rupiah mengaburkan harapan warga berpendapatan rendah. Memiliki rumah layak huni, syarat nilai gaji calon pembeli dinaikkan hingga 2 kali lipat lebih. Warga DKI Jakarta berpendapatan menengah ke bawah kerap memiliki harapan untuk dapat memiliki rumah layak di ibu kota. Namun baru-baru ini Pemprov DKI menaikkan syarat nilai gaji bagi calon pembeli rumah DP 0 rupiah dari berpenghasilan 7 juta rupiah menjadi 14 juta rupiah. Syarat nilai gaji itu naik hingga 2 kali lipat. Verifikasi pembelian rumah DP 0 rupiah DKI juga mewajibkan bukti tabungan minimal 10% dari harga pokok unit selama 6 bulan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut perubahan nilai syarat itu sudah diperhitungkan. Ya, itu sudah diperhitungkan ya. Kami terus membantu mencari terobosan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian seperti janji Anies Sandi yang sudah disampaikan juga, kata Riza Patria seperti dikutip dari laman detik.com. Sejak awal pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, capaian pembangunan rumah DP 0 rupiah jauh dari target. Hingga 5 Maret 2021, data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencatat realisasi pembangunan baru mencapai 882 unit dan terjual sebanyak 681 unit. Akibat pandemi, Pemprov DKI berencana mengubah target pembangunan menjadi 10.460 unit dari target awal sebesar 232.214 unit selama 5 tahun. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai kenaikan syarat ini sebagai keputusan sepihak Pemprov DKI. Awalnya dijanjikan buat 7 juta, sehingga dengan suasana pandemi sekarang, di mana penghasilan menurun malah dinaikkan batasannya menjadi 14,8, ya tentu tidak masuk akal. Ini menjadi tidak manusiawi, tidak menyentuh dengan masyarakat Jakarta, dan itu adalah keputusan gubernur sepihak. Sementara pakar tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai perubahan syarat gaji pembelian rumah DP 0 rupiah akan menggeser sasaran bagi kelompok ekonomi menengah ke atas. Program rumah DP 0 rupiah harus dievaluasi kembali. Yang pertama, target sasaran, di mana di awalnya adalah untuk masyarakat MBR dengan penghasilan 4 juta, kemudian berubah menjadi 7 juta, dan terkini adalah 14 juta, jelas menutup kesempatan bagi MBR untuk memiliki rumah DP 0 rupiah tersebut. Ini justru memberi kesempatan kepada kelompok menengah ke atas. Lalu bagaimana program pemenuhan bagi hunian bagi MBR tersebut ke depan? Yang kedua, lokasi pembangunan rumah DP 0 rupiah DKI berada di 3 lokasi, Pondok Kelapa Jakarta Timur, Bandar Kemayoran, dan Centraland Cengkareng. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perubahan batas gaji masyarakat untuk mendapatkan fasilitas rumah DP 0 rupiah yang naik 2 kali lipat lebih? Apakah sasaran kelompok masyarakat rumah DP 0 rupiah jadi berubah? Kita bahas bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan pengamat tata kota Nirwono Yoga dari Universitas Trisakti. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Aiman. Iya, Pak Wagub, saya langsung ke Pak Wagub. Boleh Pak Wagub, jadi apa pertimbangannya di masa pandemi justru naik 2 kali lipat lebih dari 7 juta menjadi 14,8 juta rupiah. Bayangannya akan sulit untuk dijangkau dan bayangannya hanya masyarakat berpenghasilan atas yang bisa menikmati DP 0 rupiah. Ya, jadi pertama memang tugas kami, pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun pusat, untuk berusaha memberikan pelayanan terbaik, memberikan dukungan fasilitas prasarana termasuk sarana pangan dan papan. Dalam hal ini terkait rumah, memang ini menjadi tugas kewajiban kami untuk dapat menyiapkan rumah sebaik mungkin bagi warga Jakarta. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, perbedaan antara Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi lain. Yang pertama di Jakarta itu, luas lahannya terbatas, berbeda dengan Bogor katakanlah dan lain sebagainya. Yang kedua, di Jakarta itu lahannya, harga tanah per meternya tinggi sekali, mungkin tertinggi di Indonesia di Jakarta dibandingkan provinsi lain. Yang ketiga, di Jakarta juga masih punya masalah-masalah lain terkait sengketa lahan dan lain sebagainya. Jadi inilah juga yang menyebabkan bahwa harga jual, harga investasi dan sebagainya berbeda. Dan untuk itu memang ada penyesuaian. Terkait dengan adanya peningkatan harga dari 7 ke 14, itu
14 itu harga maksimal ya, jadi bukan 14 tapi maksimal sampai 14. Itu sesuai dengan peraturan ketentuan dari Pergub maupun Permen PUPR nomor 10 PRT MM 2019 dan juga Pergub 558 ya tahun 2020. Jadi ini dalam rangka juga memperluas akses masyarakat yang bisa memenuhi DP 0%. Kemudian yang ketiga juga disesuaikan dengan kemampuan bayar termasuk pihak swasta agar terlibat. Mas Aiman perlu kami sampaikan, jadi kami sendiri menyiapkan rusunawi bagi mereka yang terdampak banjir umpamanya. Jadi seperti nanti yang akan kena normalisasi di sepanjang kali Ciliwung dan sebagainya, itu nanti akan kami pindahkan ke tempat-tempat yang sudah kami siapkan. Dan ini perlakuannya berbeda dengan yang diberlakukan DP 0% yang bayar seperti ini. Ya. Mereka bahkan mendapat perhatian, dukungan, subsidi yang besar sekali. Jadi bukan dia membeli, bahkan mereka mendapatkan kesempatan untuk tinggal di situ dengan biaya yang sangat murah. Itulah bentuk perhatian kita, kepedulian kita pada masyarakat kecil. Nah terkait yang 7 sampai 14 juta, ini bagi masyarakat yang memang diharapkan bisa membantu juga mengurangi subsidi kami selama ini. Jadi tetap berbeda dengan komersial. Ini tetap ada subsidi dari pemerintah. Iya, jadi Pak Wagub saya simpulkan begini. Jadi kalau masyarakat yang penghasilannya sangat rendah, maka disediakan rusunawa, rumah susun sederhana sewa. Tapi masyarakat yang punya penghasilan 7 sampai 14 juta rupiah ini kalau di dalam kategori sudah berpenghasilan menengah atas. Ini kemudian ada DP 0 rupiah yang juga diserahkan mekanismenya kepada mekanisme pasar. Jadi hanya DP-nya 0 rupiah, tapi kemudian harganya sesuai dengan harga pasar. Demikian Pak Wagub? Tidak semuanya benar ya, betul memang ada subsidi 0%, DP 0%, harganya disesuaikan, tapi tidak semuanya dengan mekanisme pasar. Ini berbeda dengan rumah komersil, apartemen komersil, tetap ada dukungan, fasilitas, dan subsidi dari pemerintah ya. Misalnya? Kalau tidak demikian, pihak swasta juga tidak ada yang mau begitu. Kalau swasta kan maunya untung. Tidak mau dia membangun apartemen atau rusunawa rugi, nggak mau. Nah untungnya di mana? Ya untungnya dalam subsidi tadi, subsidi dari pemerintah Pemprov, ya bantuan subsidi dari kami, itu yang kami berikan, supaya dapat menekan harga semurah mungkin, dengan harapan bisa menjangkau sebanyak mungkin warga masyarakat dapat membeli, menyewa, dan sebagainya. Nah tadi saya bedakan terkait dengan warga-warga yang memang tidak memiliki rumah selama ini berpuluh tahun, apalagi tinggal di daerah-daerah tanah-tanah sengketa, tanah liar di pinggiran sungai, kali, dan sebagainya, itulah nanti yang juga kami pindahkan. Jadi seperti rusunawa yang kami bangun dibantu oleh PUPR di Pasar Rumput umpamanya, itu tidak semuanya diperuntukkan untuk komersil, jadi sebagian justru diperuntukkan bagi warga yang terdampak banjir umpamanya, yang memang harus masuk jalur normalisasi umpamanya. Di situ kami pindahkan. Tentu pemindahan ini tidak dibebankan pada warga, justru kami memberikan dukungan fasilitas. Itulah salah satu bentuk keberpihakan kami bagi masyarakat kecil. Mas Nirwono ada komentar soal ini? Kecil yang tidak memiliki rumah itu yang ada di pinggiran sungai umpamanya. Iya, silakan Mas Nirwono. Ya Mas Eman, terima kasih. Ini harus dijelaskan ada dua hal yang berbeda jauh ya. Yang pertama adalah program rumah DP 0 rupiah, ini kan program dari Pak Gubernur, dari Pak Anies Baswedan saat kampanye ya. Di mana fokusnya itu sebenarnya adalah kepada warga MBR ya, kalau kita ingat ke belakang ya. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah dengan target 4 juta ke bawah ya. Jadi itu janji kampanye yang disebutkan ya. Meskipun pada tahap berikutnya kemudian menjadi 7 juta. Artinya itu juga pasti memangkas bagi masyarakat MBR ya. Dengan demikian program dari DP 0 rupiah ini bisa dikatakan sudah tidak sesuai dengan target ataupun sesuai dengan janji awal. Karena 7 juta pun bukan MBR ya? Betul. Kemampuan kita kan kalau MBR rata-rata 3,5 sampai 4 juta saja Mas Aiman. Ya. Itulah yang sebenarnya yang tadi diceritakan oleh Pak Wagub, sebenarnya program rusunawa yang sudah dijalankan sudah lama sebenarnya, sejak zamannya Pak Sutioso, zamannya Pak Foke, zamannya Pak Jokowi dan Pak Ahok sebenarnya. Program rusunawa di mana 1 tahun ini ditargetkan antara 10 sampai 15 ribu unit. Nah,
sejak 2017 program itu berhenti sebenarnya, program Rusunawa, karena program fokusnya ada DP rupiah. Jadi jangan dicampur adukkan antara program Rusunawa dengan program ini DP bicara rupiah. soal janji kampanye. Jadi Anda mempertanyakan janji kampanye untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang nggak masuk akal kalau 7 juta, apalagi 14 juta, begitu ya? Ya. Untuk membedakan dengan program Rusunawa ya, karena Rusunawa bukan program kampanye. Saya akan berikan kesempatan pada Pak Wagub, Pak Riza Patria. Selepas jeda, saya akan segera kembali. Tetaplah bersama kami, saudara, di Sapa Indonesia Malam.